Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Exmi, ekspertisi sejarah misteri. Saat ini kita berada di depan Masjid Moh Ngasih yang berada di Sewulan atau Tlatah Sukosari Sewulan. Bagaimana sejarah mengenai masjid ini berdiri dan siapa-siapa tokoh yang berada di balik pendirian masjid ini? Mari kita simak. Dan nanti saya akan menghadirkan narasumber yang benar-benar paham mengenai siapakah beliau dan bagaimana cara beliau menyebarkan agama Islam di bumi Sewulan. Saya hadirkan narasumber dari Masjid Moh Ngasih Sewulan, Mas Rizal. Sukosari. Sukosari, Mas Rizal. Berikut. Akan dijelaskan mengenai tokoh di balik berdirinya Masjid Moh Ngasih ini. Sebelumnya dalam dulu nggih ralat sekedap dadose untuk setelah kita menelusuri wayah yang ada di sini. Itu untuk masjid sini Masjid Jami Sukosari. Jami Sukosari. Dadose yang ngasih itu bagian dari yang mengembangkan agama di sini. Oh, iya. Tapi bukan baku gitu. Bukan baku. Iya, dadose yang pertama kali otomatis dihenggang yang Masjid Sukosari ini berdiri setelah 2 tahun Masjid Taman. Kalau Masjid Taman kan 1757. Jadi Masjid Jami itu ini bagian dari Masjid Taman. Jadi dia nggak bisa berdiri sendiri. Terus Masjid Jami ini setelah berdirinya Masjid Taman 1755 gitu. Terus yang Ronggo itu kalau yang bupatinya, kalau yang namanya Misbah. Oh, yang Misbah. Jadi yang Donopuro. Yang Donopuro. Nggih, leres. Jadi yang Donopuro akhirnya untuk siar agama untuk di bagian selatan gitu. Itu dia mendirikan masjid itu. Terus menikah termasuk tanah padukan atau memang hanya di bawah kepemimpinan dari Kiai Misbah? Iya, jadi sini tuh bukan perdikan kayak di Jarsari kayak di Sewulan, enggak. Jadi sini bagian dari taman. Oh iya. Jadi perdikannya ikut dari taman. Oh iya. Jadi seumpama apa ya masuknya di taman. Jadi kita nggak bisa berdiri sendiri, makanya untuk sejarah otomatis kita juga mengikutin apa yang ada di silsilah taman. Kita nggak menasihkan cerita gitu, jadi cerita zaman dahulu, karena juga dulu kan untuk apa ya, penjajah itu kan memutarbalikkan semuanya, Mbak. Jadi sejarah-sejarah yang dari asli itu biasanya dibolak-balik semua. Gitu. Makanya ini kita dari tim Exmi ini ingin menguak sejarahnya seperti apa. Nanti kan anak cucu yang ditinggalkan, ilmu yang diturunkan itu benar-benar paham. Jadi siapakah sosoknya, siapa? Kalau sini berarti 9 itu. Kita nggak bisa ngomong yang Donopuro, kita nggak bisa ngomong yang Imam Puro, kita nggak bisa ngomong yang Muhammad Puro. Itu satu terakhir? Bukan. Jadi nggak terah. Jadi itu bagian dari bukan saudara, Mak. Jadi bisa sambungan dari istri, dari lain. Nanti makanya gini, versi yang dalam pendidikan itu versi dari keluarga. Gitu, dari keluarga. Kita nggak mau menafikan sejarah, kan nggak bisa saklek deh, satu. Nggak bisa satu, itu bener. Nggak ada. Sejarah itu pasti ada versi dipandang dari sebelah kanan, sebelah kiri. Monggo, makanya ada kesempatan ini, seumpama ada versi yang lain dari Masjid Jami, monggo kita ketemu. Gitu loh. Kan sejarah kan nggak harus benar. Sejarah kan versinya dari mana. Nah, ini yang saya ceritakan nanti itu sejarah dari taman. Terusnya taman itu bagiannya dari sini, otomatis ini bagian dari taman. Kita nggak bisa dipisahkan dari taman, karena yang memimpin yang Imam Puro, yang Muhammad Puro itu bagian dari sana. Bisa cucunya, bisa anak mantu, dan sebagainya. Mungkin ini yang pengen dimengerti, dijelaskan ke sahabat-sahabat Exmi, apakah ada peninggalan dari zaman eyang-eyang
yang ada di masjid ini yang masih dipakai hingga sekarang? Mimbar Boleh ada. ditunjukkan? Monggo. Mari kita lihat mimbar peninggalan dari eyang kita yang sampai saat ini dipakai. Mau dibuka? Oh jero. Kok tengah Pak Niran ngapi kok tengah. Kok tengah dibuka blak. Nah ini Mbak, jadi ini kan bagian-bagiannya. Sementara Kesini dulu apa kesana dulu? kita lihat silsilahnya dulu ya. Jadi risalah singkat kepemimpinan Tlatah Desa Sukosari ini tahun 1757 sampai 1949. Jadi Kiai Raden Mas Imam Puro, Kiai Raden Mas Muhammad Puro, Kiai Raden Mas Kertosentono yang lebih dikenal dengan Eyang Muso, terus Kiai Raden Mas Besari, ini mungkin cucunya dari. Ya ada sinambungan nanti ke sana. Oh ya. Yang kelima Kiai Raden Mas Ngasih, yang dipakai nama ini, terus yang keenam Kiai Raden Mas Imam Mulomo, yang ketujuh Kiai Raden Mas Noto Prawiro, dan yang 8 Kiai Raden Mas Garisman Reksodinoto, dan 9 Mas Baduri Posodipuro. Ini terakhir 1948 kalau nggak salah. 4849. Jadi ini pas yang di dalamnya. Yang ini yang terakhir. Jadi ini pemimpinan 1 sampai 9 ini kan sebelum ada NKRI ya Mbak. Jadi semua memang ditunjuk dari taman otomatis. Jadi yang memimpin di sini otomatis juga siar agama pada Batuk Tungge. Jadi di sini, nah ini yang Barisman ini kakaknya yang Bajuri. Terus dari kesekian kiai ini, yang saya dengar beliau-beliaunya sedo dan dimakamkan di belakang masjid. Ini apakah dari 9 ini ada di Pesarian? Enggak di sini semua. Oh, berarti jadi ada yang di sini ada. Tapi nanti sementara ini nanti tak keep dulu nggih. Jadi nanti takut dalam karena ini kan kita baru ini kan link keluarga dalam nggih. Jadi semua dari keluarga Mas Arik juga. Jadi nanti nggak tahu nanti bisa dikit atau gimana gitu. Kalau yang di sini ini semuanya nanti ini di Sukosari, yang masih di Sukosari, ini di taman, yang Noto ini di Sukosari, di taman di Sukosari. Jadi ada 5. Ada 5 yang dimakamkan di belakang masjid. Jadi yang 4 ini berarti yang 4 ada di taman. Oh, ada di taman. Jadi yang Barisman, yang Noto ini di Sukosari, yang Imam Mulomo di taman. Jadi baik di situ. Dan ini buktinya bahwa Eyang Muso ini pewaris dari Pangeran Ronggo Prawiro Dirjo. Jadi saya ada yang anak putu juga ada yang mantu juga ada. Itu lebih mendalam nanti di bagian berikutnya. Meneruskan syiar namanya. Jadi yang meneruskan punyanya yang Donopuro Sakti tadi atau yang Misbah. Terus. Sementara sampai di sini penjelasan mengenai kepemimpinannya, mari kita lihat ke dalam. Nah ini kalau bagian kalau ceritanya dari dalam mimbar. Ini mimbar ini dulu dari taman Mbak. Oh dari taman. Terus ini mimbar ini dulu taman. Makanya jenengan pernah ke Banjarsari ya? Pernah dereng sampun masuk ya? Hampir sama. Karena hampir sama, tapi agak kecil. Karena kalau gambaran mohon dari Banjarsari itu juga bagian dari taman. Itu. Jadi ada pernikahan di sini dari aninya di. Nah, nanti kan kemarin saya lihat di Banjarsari itu posisinya ada yang Donopuro. Berarti kan dia juga mau mengiyakan atau mengaminkan memang dia sebagian dari yang Donopuro. Karena kan di sana ada 3. Yang terakhir itu yang Donopuro. Jadi yang di situ. Nah ini dulu ceritanya di Masjid Taman. Konon pada waktu itu mesinnya jadi ini pernah ditaruh di sini, balik lagi Mbak. Dibawa ke taman lagi. Jadi balik sendiri. Oh balik sendiri? Enggak, kalau zaman dulu kalau zaman dulu kan kita nggak bisa. Berarti ada misterinya juga. Betul. Nah itu nanti kalau lebih detailnya nanti ada yang bisa menceritakan. Jadi ini ke sini balik lagi, ke sini balik 2-3 kali baru dia masuk di sini. Sahabat-sahabat Exmi sudah mendengar sendiri dari narasumber bahwa
mimbar ini dulunya konon ini berada di Masjid Taman. Jadi ya, taman. Ya, di taman masjid. Dibawa ke sini, kemudian kembali lagi ke Masjid Taman, bawa lagi ke sini, dan ini misteri ini nanti yang akan kita ungkap, dan kiai-kiai di balik tokoh-tokoh di balik masjid ini nanti juga kita akan ungkap di makam. Sakit diizinkan untuk nanti soal aja Mbak ya, karena kan ada sosok yang Imam Puro itu memang ada orang itu yang mau mencari. Jadi itu yang paling tua di sini. Jadi yang Imam Puro yang di atas itu gimana nih? Nanti kalau saya nanti di video itu nanti takutnya orang itu nanti akan masuk ke situ juga, karena itu masih nggak bisa dicari. Yang sepuh ini sinten di Sarian itu. Dan sarannya nggak anu Mbak, ya biasa. Sarannya nggak seperti yang di Tungkup ini. Nah, ada cerita yang di Tungkup ini kan kalau dari versinya Taman itu yang ada tungkupnya itu berarti keturunan dari Eyang Prawirodirjo. Itu. Jadi makam versinya nanti makanya ini versi keluarga nih. Jadi nanti saya nggak mau ada kontrak. Kalaupun ada, di monggo kita duduk bareng. Gitu. Kan itu lebih baik. Jadi kita nggak memunafikan Eyang Muhammad Ngasih yang ada di Mboten. Kita tahu yang Muhammad Ngasih bagian dari rentetan perkembangan agama Islam di sini. Nah, sebetulnya kan namanya Muhammad Ngasih, Jami Muhammad Ngasih. Tapi yang dituakan atau sepuh aslinya itu yang paling atas. masyarakat tahu itu. Ya yang Ngasih itu, karena gini dari awal pada waktu penjajah kan memutar balikkan Mbak. Semua sejarah itu diputar balikkan semuanya. Yang Ngasih itu dari mana? Dari Banten, dari luar. Yang Ngasih itu bukan dari sini. Gitu loh. Kalau jenengan galih mawon, seumpama kita ngambil yang tua itu yang Ngasih. Pada zaman 1757 nih. Kalau ada orang duduk masuk ke sini, apa nggak ada perang? Gini Mbak, jenengan galih. Pada waktu itu bayangkan gimana kerasnya ada orang duduk babat desa, dan kita nggak memanifikan di atas itu kan ada lagi leluhur-leluhur kita kan ada banyak sekali, tapi yang tertulis di keluarga saya di situ. Gitu. Kalau kita mau panjang lagi itu kan ada bukan yang Imam Puro, yang babat itu bukan yang Imam Puro, saya yakin bukan. Yang babat desa mungkin dari leluhur-leluhur yang lain. Mungkin zaman betul. Kita meluruskan dari versi keluarga. Jadi kita tuh lebih meyakini kalau itu dari keluarga emang kayak gini. Dan itu sudah diaminkan di keluarga saya juga di Taman. Jadi memang posisi kayak karena pada waktu setelah kemerdekaan, karena Yangkung yang terakhir itu tadi kan meninggalnya di tembak Belanda pada waktu itu. Jadi meninggalnya itu 1948-49 itu kan meninggal di tembak Belanda. Makanya setelah itu selesai dan kemerdekaan kan. Nah, pada waktu itu ada baru lurah pilihan. Berarti saat ini itu yang meneruskan bukan dari keturunannya Kiai yang bukan. Jadi pilihan kepada udah ada pilihan, otomatis yang di sini dari keluarga sini nggak ada. Gitu. Jadi yang itu diboyong ke Taman kayak gitu. Jadi semuanya ya itu bukan diputar balik kan. Jadi semuanya tidak masuk ke yang seharusnya keturunannya dari Taman kayak gitu. Itu versi lengkap dan narasumber terpercaya sahabat Ismi. Jadi kalau ada pembeloan sejarah kita bisa menjawab. Jadi versi keluarga sendiri yang menjelaskan narasumber kita hadirkan. Kita tidak mengada-ngada cerita. Memang banyak versi sejarah itu banyak dibelokkan untuk ngadu domba antara cucu keturunan. Jadi biar terputus. Pembodohan itu untuk kita para penerus syiar agama. Jadi kalaupun ada sahabat Esmi yang bertanya sebetulnya ini tuh siapa sih, pemangkunya siapa? Ini bukan babat, ini ternyata hanya meneruskan syiar. Dan ini di bawah kepemimpinan dari Raden Ronggo Donojipuro di Taman. Jadi ada kaitannya dengan Masjid Taman. Masjid Taman, Caruban, itu kan ada pernikahan tuh Mbak. Ada pernikahan dari yang Ronggo sama yang di Kuncen. Nah itu kan lahirnya kan yang Donopuro itu. Nah kalau nggak keluarga itu nggak akan tahu. Ini tak kasih satu tak kasih clue sedikit saja.
Jadi ya rentetannya di situ nanti. Terus ini bangunannya ini sudah renovasi berapa kali? Ini bangunan renovasi. Jadi sebelum saya kan saya sebenarnya bukan di sini, Mbak. Dulu saya pindah di sini tahun 90. Terus sama yang itu yang putri itu disuruh, wes kowe karo bapak bapak kon dandani rumah. Jadi rumah kau kuno itu, rumah apa? Joglo, akhirnya di lepak di. Jadi ini bukan bangunan asli ya? Sudah aslinya kayak gini, ya, tapi cuman sudah renovasi 4 kali ini sudah. Tapi kalau Niko ini itu asli, bangunan model-model masih asli. Cuman ini coba yang disut, Mas, ini kan. Nah ini kayu jati asli. Ini kayu jati asli. Ini dulu sebelum di Pitur itu kelihatan janji, bukan di pasrah tapi di. Iya. Jadi kelihatan agak gini, jadi nggak halus kayak gini. Jadi sejarah itu bisa berupa bangunan kuno, bisa berupa tempat ibadah yang masih dimanfaatkan. Jadi kita sebagai penerus syiar agama itu harus benar-benar tahu seperti apa sejarahnya mengenai leluhur kita itu. Karena pembelaan itu memang pembodohan untuk kita para istilahnya anak cucunya. Jadi banyak versi yang harus kita teruskan. Di sini ekspresi sejarah misteri akan mengungkap itu, dan nanti mungkin kita akan menuju ke sarean atau tempat konsentrasi para kiai yang dulu pernah syiar di sini. Monggo. Kalau ini udah, Mbak, dulu tackle kuning kayak gitu. Tapi itu pun udah diganti semua. Di sarean? Iya, langsung saja. Perlu digarisbawahi teman-teman, Exmi ini bukan yang babat Desa Sukosari, bukan ya. Ini hanya penerus syiar agama Islam yang ada di telatah Desa Sukosari. Nah, ini makam dari beliau-beliaunya. Yang di sini ini kalau ya, jadi kita nggak ini versinya kalau di masyarakat yang berkembang gitu. Ini makam yang masih. Kalau untuk yang setelah itu, jadi tapi kalau dari versi keluarga, ini dari versi keluarga ini karena emang perlu kita luruskan, karena kalau kita mau kita nggak mengecilkan perannya yang ngasih boten. Tapi kalau kita secara pemikiran mawon yang ngasih itu dari telatah Jawi gitu. Pun, dan di sini orangnya juga mengamini kalau yang ngasih itu dari Banten atau dari mana, gitu. Dan dia pada waktu itu kalau versi dari keluarga dia dinyenget guru ngaji di Eyang Ronggo 3. Jadi guru ngaji anak-anak putra pun ya Ronggo 3 yang ada di Pospati, yang di Keraton itu. Gitu kan, yang Ronggo 3 kan di situ pada waktu itu. Perangnya itu pada waktu itu kan dari Ngawi, Mbak. Gitu lah. Akhirnya pada waktu perang itu yang Ronggo dititipkan di taman yang ngasih itu. Terus akhirnya dimasukkan ke Sukosari untuk mengisi kekosongan yang dikuang dari 9 itu tadi. Dan tapi kalau ini termasuk makam yang dikeramatkan atau bagaimana, atau adakah sejarah yang punya tujuan atau motif untuk datang secara sini? Kalau sini makam keluarga. Terus emang kalau keluarga, terus yang dulu pada itu derek kasarannya bersih atau lain sebagainya, itu dimakamkan di sini. Dan ada cerita itu dari keturunannya. Itu dulu sampai situ aja, Mbak, makamnya itu. Itu yang itu ada agak lama itu ya. Maisan yang lama itu, model lama itu. Itu sebelah nih kok. Ya ini lagi. Yang di pagar ya. Ini saya. Sampingnya pagar. Ini. Enggak bisa dikecilkan lah nih.
Ini kan lama nggih. Nah setelah sananya itu wakafnya dari orang. Oh, di wakaf. Nggih. Sudah termasuk tanah wakaf. Nggih. Nah, yang wakaf kan akhirnya dimakamkan di sini kayak gitu. Jadi sini kecil dulu Mbak, jadi nggak. Tapi dulu saya sering bersih dan sebagainya. Akhirnya dimakamkan di sini. Terus pernah ada kejadian yang istilahnya membelokkan cerita, istrinya ada nggak? Kalau saya supaya nggak, ya itu balik lagi Belanda itu pengen kita tuh nggak tahu. Belanda tuh pengen kita tuh takut katanya. Padahal sebenarnya mboten dan itu bahasanya kan ngoten itu. Jadi ojo ning kono kok nek mlaku anu gak oleh. Dulu ada. Kalau cerita masyarakat itu dulu ada saudara, bukan saudara dulu nderek eyang. Ini ku orang Madiun. Itu kalau nyampe sini dia udah turun, Mbak. Jalan. Dia naik sepeda itu turun. Oh. Itu karena dia masih seperti permisi gitu ya? Betul. Oh. Itu cerita kayak gitu, terus kuda jalan, terus duduk jengklok. Gitu. Makanya pada waktu dulu di perempatan itu dikasih jalan ke sana. Mungkin nanti dari tim kami boleh mediumisasi untuk tokoh beliau yang ada di sini. Gimana maksudnya? Diperkenankan untuk mediumisasi, menghadirkan beliaunya. Nah, itu saya nanti tak rembukan dulu nggih. Oh, nggih. Soalnya kayak gitu dalam niku gini Mbak, nggih. Dalam itu saya percaya gitu. Karena saya juga dari Jawa, saya juga dari terahnya dari Taman. Otomatis saya juga akan percaya nggak kayak gitu. Tapi takut dalam mangke gitu. Kalau saya kan nanti kan kalau jenengan nanti masuk ke sana, versinya siapa itu sing dalam. Kalau ini kan versi keluarga, saya ceritakan itu kayak dalam mendikan mau. Kalau dari versi keluarga, jenengan mau juga mau. Monggo sahabat Esmi kita tunjukkan untuk makamnya beliau. Jadi makam ini di taman tuh ada dua, sama persis seperti ini. Di Ngawi, jangan pernah di Ngawi enggak? Sama seperti ini juga. Makanya kita nggak akan tahu, makanya kita nggak akan tahu ini siapa di sini. Dan orang dari versi keluarga saya, gitu. Karena ini udah ada cungkupnya, ini dari terahnya yang berarti Ronggo. Hanya satu ini deh Mas? Iya. Oh hanya satu ini ya? Dua sebenarnya, ini juga makam, tapi memang jadi ini mau dikaburkan dan sebagainya. Pada waktu kemerdekaan ini Mbak, jadi Mbak, dulu sini tuh ada jendela yang saya. Ini ada jendela. Ini makam sebetulnya makam siapa? Versi keluarga nggih. Kalau versi keluarga ini kayak makam punya yang Muso. Oh, yang Muso. Yang Muso itu leres. Yang Muso itu putra saking Bupati Ngawi pertama. Bupati Ngawi pertama niku putra pemantunipun Eyang Ronggo. Dadose keturunannya Ronggo, makanya dia dikasih cungkup. Makanya di sini tiap mau puasa, tiap mau lebaran, Ngawi banyak Mbak di sini. Orang Ngawi banyak. Dan makamipun sarana yang Ronggo pertama, yang Bupati Ngawi pertama kan kayak gini juga. Ini apa ya Mas? Rayap ya? Nggih, itu rayap. Dibiarkan seperti ini? Sebenarnya enggak. Kemarin itu pas pada waktu lebaran saya kesini belum ada. Oh, karena hujan, karena di sebelah barat itu kan nyembong Mbak. Jadi kayaknya airnya tuh masuknya ke sini. Tapi banyak yang ziarah sini. Banyak ada. Biasanya malam Jumat Legi. Oh, malam. Ini malam Jumat apa nggih? Jumat Pahing. Malam Jumat Legi biasanya. Legi biasanya dari Magetan, dari Sewon banyak. Gitu. Jadi yang beredar di masyarakat ada berita ini tidak benar ya sebetulnya ya. Bukan nggak benar, saya juga bukan membenarkan dari masyarakat yang berkembang di sini, gitu. Dan saya juga nggak membenarkan sejarah yang dari keluarga saya, karena sejarah kan nggak sakit, dalam memberikan sejarah itu nggak bisa benar, karena versinya ada di kiri kanan bawah, cara memandang ya, dalam. Makanya saya juga nggak menyalahkan, saya orang sini malam Jumat yang dipikirin yang ngasih, yang Musa, ya monggo, karena dia emang itu anehnya dia. Jadi kalau mau ziarah itu tawasulnya bingung dong. Kalau orang sini nggak bingung yang ngasih yang Musa. Oh, yang ngasih yang Musa. Yang Musa tetap ada. Jadi yang Musa itu kalau versinya sini itu putranya pun yang ngasih. Versi yang berkembang, nggih. Perlu digarisbawahi.
yang di sini pihak keluarga itu menjelaskan bahwa ini diyakini sebagai makam Eyang Muso dan juga Eyang Asih. Nah, Eyang Asih perlu dicatat, bukan asli dari sini. Jadi diyakini keluarga dari Banten, ulama dari Banten. Itu hanya menyiarkan agama Islam dan kebetulan berada di sini. Yang Ronggo 3 itu kan 18 nih Mbak. Pada waktu perang kan 18 pinten. Jadi otomatis berarti yang ada di tahun itu. Ngoten loh. Padahal masjid ini itu ada di 1757. Niku catatan ya. Terus dari desa, gitu, dari desa kita lihat sejarah desa. Yang ada cuman yang ngasih, yang barisman, kalih yang dalam, yang bajuri. Masa iya tahun 18 nih, contoh ya, tahun 18 berapa? Terus langsung mencolot ke yang barisman yang barisman itu berarti yang situ yang itu lahir menjabat di sini kan 1939-38. Terus berarti yang barisman atasnya itu tuh Mbak. Masa setelah itu loncat nggak ada pemimpinan di sini? Itu yang jadi pertanyaan besar. Versinya dalam ya. Kita pengen masyarakat itu mikir, nek wes versinya ini terus masuk loncatnya aduh padahal desa udah meyakini yang ngasih, yang barisman, yang juri. Nah, berarti yang kekosongan dari yang ngasih ini. Padahal yang ngasih itu wonten itu di antara yang Ronggo 3. Berarti yang Ronggo 3 kan 18-9 pinten ya ini Bu. Dia tahu lah, berarti 17-nya itu kemana? Masa nggak ada orang? Nggih mboten mungkin, nggak loh Mbak. Itu nggih versi ceritanya dari saya. Cuman ini asli ya, ini apa? Itu kayaknya rayap itu Mbak. Rayap naik. Kemarin pas Lebaran itu belum ada, masih basah. Kemarin udah dihilangkan sih. Ini dari peziarah apa? Dari peziarah. Makanya kan kadang ada tuh Mbak. Orang itu nyuwili, ya ini loh Mbak, ini dicuwili, dikasih rokok, dipong, terus dikerik-kerik gitu. Jadi kayak dicuwili semua. Itu yang di sana itu curul semua itu, yang diketutupan itu. Jadi kayak dilepas, nggak tahu buat apa dalam dia buat ngertos. Jadi orang-orang yang meyakini itu dia ngalap berkah. Leres, niku. Makanya kan dalam kan kemarin itu berusaha rayap ini dibersihkan aja daripada orang itu kesini hanya untuk pengen lihat rayap kan dibuat pas juga. Nanti takutnya dalam ini ditumbel dibawa juga. Nah maksud saya kan ini alami seperti ini memang dibiarkan? Enggak sih, biasanya dibersihkan besok kayaknya Jumat. Nah, kemarin itu sudah dibersihkan kok keluar lagi lah. Versinya orang, ben lo Mas, ini biasanya ada sesuatu yang iya, tapi masuk bentuk kita harus gini. Terus seharian ini rame goro-goro lemah, kan juga nggak baik juga. Kan ada tuh Mbak kayak gitu. Dia ngambil gara-gara pengen lemahnya, terus ambil tapi nggak ziarah ke sini. Itu takutnya dalam pemberiku nanti. Takutnya nanti kan agak beda-beda tipis nanti nek karo. Lah itu yang takutnya dalam di situ. Betul. Dia nggak pernah ke sini terus ada tanah ini, ini Sukosari Jumuk. Nah itu kan udah wes beda kan anunya dia. Betul. Takutnya dalam betul. Tapi ada sih ben atau Mas. Jadi bendiano, tapi nek ini yang nggak enak dilihat. Jadi berarti ya konore bocor atau gimana teman-teman. Sahabat Xmi kan tahu sendiri wujudnya seperti apa, caranya Eyang Asih. Jadi dua-duanya Eyang Asih, yang Muso itu diyakini di sini. Jadi gimana ya untuk membuka sejarah itu memang kita perlu banget narasumber yang benar-benar dari keluarga. Jadi tahu persis, tidak berdasarkan opo jari. Nah, leres iku sing bahaya itu tuh mriku, Mbak. Bahaya itu. Kan saya juga ngomong ngendikan ini kan juga enggak langsung kan, Mbak. Saya kan juga dari Mas Dalem juga dari Putanipun Pak Puh yang dari Taman kan. Itu juru kuncinya Taman yang Mas Suko. Jadi ini berkaitan dengan Masjid Taman, terus Banjarsari. Leres, Banjarsari ada pernikahan di sini. Terus sini. Nah, kalau jauh lagi nanti Ponorogo juga, Mbak. Oh, di mana itu? Yang Pedalsari. Ada sambungannya nanti ada lagi. Karena juga Banjarsari kan juga nambung ke sana juga. Ada kaitan leres. Ya, itu kalau lebih leres. Kalau Caruban pasti karena Besari. Yang Caruban, yang Kuncen itu kan ada pernikahan dari yang Ronggo, akhirnya ada yang Misbah itu tadi. Oh, yang Misbah. Leres, yang Donopuro 1. Itu putranipun pernikahan yang Ronggo sama Caruban.
mungkin Masnya bisa menyampaikan pesan-pesannya untuk sahabat Exmi. Gini, saya juga mau takutnya nanti kan dipelintir gitu, karena gini mawon, saya mengutarakan gitu, mensejarahkan itu karena juga ada bukti yang juga bisa dimasukkan ke dalam kayak gini. Ini contoh di taman ini ada 2 kayak gini juga, persis kayak gini, gitu. Makanya dari keluarga itu nanti kan kalau yang ngasih itu di sana, karena dia pada waktu itu dititipkan di yang Ronggo 2, karena di pemakamannya Ronggo 2 yang ngasih itu. Jadi yang masih, yang Imam Mulomo yang punya tanah ini itu di taman juga. Jadi di persarian yang Ronggo 2, bukan yang Ronggo 1, yang Ronggo 2. Sebenarnya ini yang beredar di masyarakat banyak yang musuh. Yang ngasih pun kalau yang berkembang. Oh malah iya. Enggak. Padahal kalau dari versi keluarga yang ngasih menikah jadi makamkan di taman, karena persis juga kayak gini malah kakung putri kalau yang di sana. Makanya masjidnya Muhammad. Betul, makanya setelah diluruskan itu, akhirnya ya kita gini aja, yang mengembangkan agama itu kan bukan yang ngasih mawon. Kalau kita mengamini yang ngasih di sini, berarti kita nggak mau yang lainnya dong, malah kita keliru kulit dalam nih. Karena banyak sekali yang di sini yang mengembangkan agama Islam Syiah itu banyak sekali. Kita selaku generasi, generasi tahun 70-an 80-an gitu. Karena juga saya tuh baru tahu, itu baru 2 tahun 3 tahun. Jadi jangan gampang untuk niat kita hanya nguri-nguri. Leres. Jadi kita tuh hanya itu aja, dan jangan saklek untuk sejarah. Itu mawon. Karena sejarah bisa dilihat di berbagai sisi. Kalaupun ada nanti di sini ada keluarga yang lain, monggo kita ketemu, kita rembukan bareng versimu dari mana. Itu lebih enak Mbak kalau. Jadi jangan gak ngono, kualat nek gak yang ngasih, nggak kayak gitu. Jadi jangan gampang mengualatkan hal sejarahnya ngeten niku. Karena kita baru tahunya kan juga dari satu versi. Makanya dari keluarga ngendikan itu dari versi keluarga. Kalaupun ada yang nanti ngendikan Kak yang ngasih gak monggo, nanti bisa di channel jenengan nggih. Enggak Mbak, itu enggak salah. Lah monggo kita mediasi. So malah kalian malah seneng Mbak ngoten niku. Nggih, matur Mbah nuwun atas informasi yang disampaikan pada kami. Nggih. Untuk sahabat Exmi, cukup sekian eksplor kita di makam Yai Muhammad Ngasih. Tapi mohon maaf untuk sahabat Exmi semua, kita belum diizinkan untuk lain waktu. Kita belum diizinkan. Tapi makanya sakit kalau paring itu menjaga perasaan dari leluhurnya sini. Jadi jangan lupa tetap simak channel kita Exmi Ekspedisi Sejarah Misteri, menguak misteri sejarah yang ada di sekitar kita. Tetap like, komen, dan subscribe. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.